Wah, artinya ada program ekstra manfaat yang membuat cicilan kita menjadi lebih ringan, bahkan RP0. Hai, welcome to Ngobrol Ekstra CMB Niaga with Ras Jatiningsih, host from Mortgage Developer Business. Hari ini kita akan membahas segmen soal kapan sih waktunya kita punya rumah? Emangnya masih zaman kita tinggal sama orang tua? Atau sama mertua indah? Atau kita ngekos atau sewa? Oh, no. Nah, kalau kalian mau punya rumah, ikutin podcast saya dan juga narasumber saya dengan Bang Anes Hasiholan. Yuk kita sapa. Halo Bang Anes. Halo Raras. Gimana hari ini? You look so stunning as usual ya Bang. Boleh Bang, kita mau perkenalkan diri nih, mau kenal sama Bang Anes nih. Boleh Ras. Oke teman-teman semua, perkenalkan saya Anes. Saya nama lengkapnya ya Anes Hasiholan Batubara. Saya pegang mortgage CMB Niaga di wilayah Jakarta dan juga sebagian di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada Jogja, Solo, Semarang. Buat teman-teman semua yang mau investasi di Jogja, Solo, Semarang, boleh kontak-kontak saya. Wah, ternyata luas ya Bang ya, ada Ya. di berbagai daerah. Nah Bang, aku mau tanya deh, kalau yang terbesit di utama kalau soal rumah tuh Bang Anes apa ya? Boleh sharing nih? Ya, rumah itu tempat kita berkumpul dengan keluarga ya. Tempat kita bisa hang out dengan teman-teman juga, bisa untuk kita pada saat setelah pulang kerja istirahat, bisa membuang waktu di sana. Kemudian juga semenjak COVID, pandemi, sekarang itu rumah itu bukan sekedar rumah ya, tapi sekarang itu rumah dan juga harus sehat. Jadi rumah sehat. Wah, rumah sehat. Artinya kalau rumah juga harus sehat dan nyaman ya Bang ya? Yes. Betul sekali. Dari kenyamanan itu kita bisa simpulkan kalau nyaman itu memiliki, betul nggak Bang? Nah, sekarang itu kita baiknya kalau rumah kita beli atau sewa ya Bang ya? Ya, saya dulu pernah juga menyewa rumah, pernah. Beli rumah juga pernah. Oke, banyak ya Nah, kalau rumah kita sewa, kita ngontrak atau kita ngekos ya, itu rumahnya punya orang, terus kita hanya bisa nempati 1-2 kamar atau satu rumah, tapi punya orang lain. Terus kemudian rumah itu kita nggak bisa apa-apain. Nah, sementara kalau rumahnya udah kita beli, itu rumahnya udah milik kita sendiri, mau dibesarin, mau dibuat nyaman, direnovasi dan seterusnya, itu bisa banget, Ras. Betul banget, Gitu. setuju. Jadi lebih baik kalau kita punya rumah sendiri ya. Rumah disebut investasi. Nah, kalau menurut Abang sendiri, benar nggak sih Bang kalau kita udah punya rumah itu memiliki investasi yang meningkat nilainya? Ya, bener banget, Ras. Jadi rumah itu katanya ya, tanah itu nggak diciptakan lagi ya. Jadi tanah begitu kita beli, nggak akan ada lagi, bisa dibeli orang lain. Otomatis lama-lama tambah habis. Nah, oleh karena itu harga rumah sudah pasti tambah lama tambah meningkat. Maka sering disebut dengan investasi rumah. Katanya 90% orang kaya itu investasi dari rumah, bukan dari yang lain. Nah, oleh karena itu maka kita harus contoh orang-orang kaya dong, supaya mereka bisa kita seperti mereka. Jadi kita beli rumah dan nanti bisa mendapatkan investasi hasilnya. Seperti itu, Ras. Wow, artinya kita harus punya rumah segera ya, karena nilai rumah itu udah pasti naik terus ya Bang ya. Iya. Kemudian juga itu bisa modal kita untuk berkeluarga nggak sih Bang? Karena kan harus punya rumah. Nah, sekarang Bang, ngomong keluarga. Kalau misalnya saya udah berkeluarga, terus mau mengajukan KPR, itu bisa join income nggak ya Bang? Bisa banget. Maka teman-teman buat yang sudah berpasangan, sama-sama bekerja, maka bisa sekali suami dan istri, mereka sama-sama punya penghasilan, maka penghasilan suami istrinya bisa kita hitung menjadi penghasilan untuk menghitung kemampuan bayar di KPR-nya kita. Jadi misalnya kalau tadinya hanya sendiri, bisa sanggupnya mengangsur misalnya sekian juta, tapi dengan adanya pasangan, maka bisa tambah besar.
yang dibeli rumahnya pun tambah besar gitu, Ras. Wah, artinya kalau plannya nanti belinya lumayan mahal, itu masih kemungkinan approve-nya tinggi ya Bang ya? Benar. Menarik ya. Nah, sekarang kalau program CMB Niaga sendiri, itu yang menarik yang bisa ditawarkan tuh apa ya Bang ya? Wah, ini banyak banget ya. Mungkin teman-teman semua saya harus kasih gambaran dulu ya. CIMB Niaga ini main di KPR bukan baru 10 tahun, 20 tahun, sudah lebih dari 30 tahun teman-teman semua. Sehingga kita adalah bank salah satu yang terbesar di Indonesia menyalurkan kredit KPR. Nah, kalau ditanya apa spesial dan kemudahan-kemudahan, di CIMB Niaga itu ada konven, ada syariah. Terus kemudian pricingnya atau kalau konven bisa sampaikan itu adalah bunga ya. Bunganya pilihannya ada macam-macam, Ras. Ada fix 3 tahun, ada fix 5 tahun, fix berjenjang, fix sampai lunas pun ada. Jadi kita punya pilihan banyak, customer bisa sesuaikan dengan profilnya. Seperti itu. Wah, artinya kita bisa menggunakan suku bunga yang mana saja ya sesuai dengan yang ada di CIMB Niaga. Baik ada syariah dan juga konven seperti itu. Benar. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, menarik programnya. Nah, saya dapat info nih. Infonya itu cicilan KPR bisa RP 0. Nah, itu benar nggak sih Bang? Ini langsung klarifikasi ya. Gimana caranya Bang? Saya juga mau nih RP 0, nyicil rumah tanpa harus bayar bunga gitu. RP 0-nya nggak bayar bunga ya. Oh, oke. Ya, nggak bayar bunga. Kirain nggak bayar angsuran Bang? Berarti cicilan tanpa angsuran ya. Ini dia tidak bayar bunga, hanya bayar pokok saja, itu dimungkinkan. Di KPR CIMB Niaga kita sebut dengan KPR ekstra manfaat. Jadi punya manfaat lebih. Manfaat lebihnya apa aja? Ada banyak sekali. Jadi customer dia punya dana, misalnya dia punya dana yang dia taruh di deposito di suatu tempat gitu ya. Daripada di deposito di satu tempat, maka kita sarankan dana tersebut ditaruh aja di CIMB Niaga. Nah, dana ini nanti akan memberikan benefit. Benefitnya apa? Dia akan mendapatkan bunga setara bunga KPR-nya. Karena bunga KPR-nya misalnya katakanlah 5%, maka tabungannya pun akan bernilai sebesar bunga KPR-nya 5% juga. Oleh karena itu customer akan diuntungkan bahwa misalnya selama ini customer cari bunga deposito kan susah ya, yang tinggi kan. Nah, ini kita bisa taruh di CIMB Niaga, dananya bisa diberikan bunga setara bunga KPR. Dan itu tinggi sekali tentunya ya, Ras. Wow, hebat banget ya Bang. Daripada uangnya menganggur, lebih baik digabungkan dengan ekstra manfaat. Yes, kalau betul. semisal nih Bang, uangnya itu kan kita ada urgent nih, kita mau tarik gitu, itu nanti gimana ya Bang? Ya, jadi dananya itu tidak diblokir, tidak di hold gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi customer mau tarik dulu, ntar sore dibalikin, maka dananya itu sama sekali tidak diblokir. Yang pertama. Yang kedua, kita akan hitung bunganya berdasarkan saldo akhir hari. Jadi pagi hari, pada akhir hari, di malam hari nanti, misalnya saldonya sudah kembali seperti awal, maka tetap dihitung seperti saldo awal harinya. Wah, artinya ada program ekstra manfaat yang membuat cicilan kita menjadi lebih ringan, bahkan RP 0. Luar biasa ya Bang. Nah, artinya Bang, kalau kita mau mengajukan KPR, saat ini tuh udah waktu yang tepat belum ya Bang? Ya, sekarang itu kalau kita yang bermain di dunia properti ataupun pembiayaan properti, sebetulnya inilah saat yang paling tepat kita beli properti. Karena sebetulnya kapan sih harga properti itu akan murah dan kapan kita akan menerima investasinya. Nah, sebetulnya buat teman-teman semua, yang namanya beli properti itu di saat kondisi ekonomi itu justru sedang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu adalah masih ada ketidakpastian. Karena kondisi saat ini kan teman-teman lihat ya, suku bunga, kemudian nilai tukar dolar. Nah, kalau kita ikutin itu semua kita nggak akan bisa. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita lebih baik investasilah ke dalam properti. Saya punya pengalaman pribadi, misalnya tahun 98 gitu ya. Tahun 98 ada terjadi krisis moneter. Walaupun sekarang jauh daripada krisis moneter. Nah, krisis moneter 98 itu membuat harga properti itu mengikuti dengan cepat. Pada saat itu misalnya harga properti mungkin orang tua kita beli rumah masih di 100-200 juta itu udah mahal. Terus kemudian mereka beli, setelah dibeli tiba-tiba harganya sudah naik jadi 500 juta.
dalam waktu hanya singkat saja. Nah, oleh karena itu memang properti itu akan mengikuti situasi yang seperti krisis atau mungkin juga 2008 gitu ya, dan juga sekarang 2024 kita sudah melewati masa pandemi COVID. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah mengikuti bahwa tahun pandemi COVID tahun 2020 sampai 2023 ya. Nah, kondisi itu semua membuat banyak sekali ketidakpastian ekonomi. Nah, kondisi sekarang ini adalah mungkin teman-teman sambil baca-baca berita bahwa US itu lagi tinggi. US itu tinggi karena memang Amerika naikin suku bunga. Nah, Indonesia sekarang juga cenderung mempertahankan suku bunga tidak bisa turun. Nah, oleh karena itu yang membuat harga untuk bahan baku akan lebih mahal. Nah, ke depan harga properti ini akan semakin mahal dan lebih tinggi kalau kita tidak segera take action. Karena yang namanya properti ini kan tadi saya bilang tanah tidak diciptakan lagi ya, lokasinya tambah jauh. Pemerintah mau bangun infrastruktur, memang sudah mulai, tapi dia mungkin akan butuh waktu. Jangan sampai teman-teman beli di lokasi yang infrastrukturnya belum ada. Nah, oleh karena itu sekaranglah saatnya kita beli mumpung infrastruktur lagi dibangun di mana-mana gitu, Raras. Baik Bang Anes, artinya sekaranglah waktunya untuk kita mengajukan KPR ya Bang. Benar. Nah, untuk mewujudkannya nih Bang, kami bisa memilih area mana ya Bang yang potensial untuk kita investasi? Wah, kalau ditanya area sebetulnya tergantung ya. Tergantung kita tinggal bekerjanya di mana atau bersekolah di mana. Nah, Ras, sebetulnya sekarang itu kan banyak tuh area yang pengembangan baru di daerah sekitaran Jakarta ya. Jakarta, Jabodetabek. Konon ya nanti buat teman-teman katanya bukan lagi Jabodetabek, tapi Jabodetabek Dung. Oh, apa tuh Bang? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung. Wow. Katanya Jakarta sama Bandung itu akan jadi satu kota. Akan sampai ke sana, makanya pemerintah bikin infrastruktur sampai kereta cepat, kemudian tol yang sampai ke atas elevated ya, MBZ. Nah, itu banyak sekali yang nanti ke depannya. Nah, kalau dibilang lokasi di sekitaran Jakarta memang yang paling bagus ya di daerah Serpong, Tangerang Selatan, kemudian juga sampai ke Jakarta Barat. Nah, kemudian sekarang juga kita lihat di daerah Karawang atau juga mungkin di daerah Bekasi. Sekarang itu ada banyak sekali daerah pertumbuhan baru, Cibubur juga. Cibubur itu sekarang tolnya udah sampai ke perumahan-perumahan bahkan. Nah, harga mungkin kalau di Cibubur dibandingkan dengan Serpong mungkin lebih affordable. Buat customer bisa beli, mereka beli rumah dengan tipe yang sama tapi harga lebih murah, atau mau harganya sama tapi tipe lebih besar, kira-kira gitu ya di kita. Nah, mungkin juga Ras, kebetulan saya kan juga pegang di wilayah Jawa Tengah, ada Semarang, ada Solo, ada Jogja. Nah, Jogja ini kan kota pelajar ya, kota pelajar, universitas banyak, pengunjung, turis juga banyak gitu ya. Solo sekarang juga kotanya bagus sekali setelah dibangun oleh pemerintah. Kotanya itu rapi, dibangun ada seperti zaman Belanda juga. Nah, properti juga meningkat. Begitu juga Semarang. Semarang sekarang kita dari Jakarta ke Semarang mungkin hanya butuh 4-5 jam aja kali ya Ras ya. Betul. Kalau dulu kita semalaman, sekarang cuma 4-5 jam. Nah, kota Semarang juga maju banget. Kemudian perumahan-perumahan besar yang ada di Jakarta seperti grup-grup besar yang di sini itu pada bangun di Semarang. Jadi teman-teman bisa mulai melirik wilayah kota-kota lain selain dari Jakarta buat investasi juga, gitu Raras. Betul sekali. Wah, berarti investasi itu nggak hanya di Jakarta ya, tapi di luar daerah juga sudah luar biasa pesat ya Bang ya. Iya. Wah, luar biasa sih Bang. Thank you so much ini Bang Anes untuk sharingnya. Ini luar biasa membantu kita untuk yang mau memiliki rumah segera ya. Wah, thank you so much Bang Anes. Terima kasih Raras. Oke, saya mau kasih tips buat teman-teman. Artinya teman-teman, kita itu harus punya rumah, jangan nanti-nanti, karena hanya akan jadi mimpi. Wujudkan KPR dengan CMB Niaga. Oke, sekian dari kita. See you on next podcast. Bye. Bye.